Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmatnya kita tidur tuh Pak. Sehingga kita bisa melupakan berbagai macam persoalan yang menghibab pikiran kita dan memulihkan kembali kesehatan kita. Itu besarnya nikmat tidur itu. Ya. Sekarang masalahnya bagaimana kalau kita kemudian tidur setelah buka puasa itu dan kemudian bablas tuh tidur sampai subuh tuh. Ya. Kira-kira Islam gak mengatur gak perkara itu? Lupa sholat malam. Ya, hadis tadi cerita tentang lupa sholat malam karena ketiduran. Nah, gitu ya. Saya akan kutip hadis dari Bukhari, hadis sahih. Kata beliau, Rasul berkata, "Ma min imri'in takunu lahu sholatun bilail yaghlibuhu 'alaiha an-naumu illa kutiba lahu mislu ajrin salatihi wa kana naumuhu 'alaiha shadaqah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu terbiasa melaksanakan sholat malam, terbiasa atau berniat melaksanakan sholat malam, tapi kemudian dia dilalaikan oleh tidur, ya, dilupakan oleh tidur. Saking nikmatnya tuh waktu buka tahajud tuh makan pepes ikan dari Subang, sudah, ya, bablas, ya. Saking nikmatnya tuh. Bangun-bangun sudah tarhim, nah, udah menjelang subuh tuh. Aduh, udah nggak keburu tuh, ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu sudah berniat melaksanakan sholat malam atau terbiasa sholat malam tapi dilalaikan oleh tidurnya, tidak lain yang akan Allah berikan kepadanya pahala sholat malam yang biasa dia lakukan atau pahala sholat malam yang dia sudah niatkan. Sedangkan tidurnya itu bagi dia dianggap sebagai suatu sedekah. Islam nih Pak, mudah Pak, nggak rumit, sederhana, simple. Kalau Bapak ngerti apa ilmu-ilmu tentang syariat, ya, hukum Islam, sebenarnya semuanya mudah, simple, sederhana aja. Kalau kita lupa ketiduran ya sudah. Tapi ternyata Allah melalui Rasul itu bilang, kamu tetap dapat pahala sholat malam. Sholat tarawih dapat pahala itu sekalipun kamu gak mengerjakan sholat tarawih, selama kamu memang sudah berniat mau sholat tarawih atau sudah terbiasa sholat tarawih. Lalu tidurnya jadi apa? Jadi dosa kan? Tidak. Tidurnya itu justru jadi sedekah. Cuma jangan diniatkan kemudian mudah-mudahan gak bangun nih, ya, subuh nanti tidur terus, jangan. Enak aja gitu ya. Ini kan perkara kelalaian. Yang ghalibu itu dilalaikan oleh tidur, gitu. Tidak sengaja ketiduran. Hadis lain juga dari Bukhari Pak, ya. Kalau saya bilang begini, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma yakunu amalihi muqiman aw sahihan." Orang sudah terbiasa beramal, sholat katakanlah, ya, sholat duha contohnya, dia sudah rutin sholat duha tuh Pak, atau sholat malam, ya, termasuk tarawih tadi, udah terbiasa lah, bertahun-tahun dia tekun itu. Bahkan orang yang sudah terbiasa sholat malam nih Pak, ya, kalau enggak tuh ada perasaan penyesalan Pak. Sama seperti kita lupa sholat isya tuh, ya, sholat isya karena mungkin kecapean tidur jam 10, bangun tuh, aduh belum sholat isya, ada penyesalan tuh.
Atau orang sudah terbiasa sholat duha, nggak sholat duha, ada penyesalan, Pak. Itu iman yang sudah menancap dalam kolbunya. Nah, hadis tadi diberikan kepada orang-orang semacam itu. Apa Rasul bilang? Jika di antara kalian yang sudah terbiasa beramal baik, sudah sholat atau saum tuh ya, tiba-tiba sakit atau bepergian, sakit bepergian ya, kan sebetulnya dia boleh nggak berpuasa, boleh. Tapi kan Rasul bilang, kutiba lahu misla ma yakunu ya'maluhu muqiman aw sahihan. Allah akan tetap berikan ganjaran kepada orang yang sakit, yang bepergian itu ya, diberikan pahala selama dia memang sudah terbiasa melakukan ibadah tadi. Oleh karena itu, kalau sudah terbiasa ibadah nih, apa aja lah, rutinkan itu, istiqomah tuh ya, terus ngereyeh terus saja. Sekalipun kita nanti sakit atau bepergian, dia tetap mendapat ganjaran tanpa dikurangi ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, yang sholat malam itu Rasul bilang, Pak, idza qama fi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa saja yang sholat malam tarawih ya, tarawih atau sholat malam terserah, boleh lah, atau sholat witir 11 rakaat boleh nggak apa-apa tuh. Itu tuh sampai 13 11 rakaat sholat malam, sholat lail tuh ya, boleh. Itu Rasul bilang Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Coba. Jadi sampai dia sholat malam itu, maka dosa yang lalu itu hapus semua. Begitu kalau kita lupa, Allah tetap ampuni dosa kita yang lalu itu ya. Oleh karena itu jangan sampai tertinggal sholat tarawih ini, kecuali memang kita ketiduran ya, karena tadi makan terlalu banyak, ngantuk, tidur bablas sampai tarawih. Saya tutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Kata Rasulullah SAW, man tawadda'a fahsanal wudu summa raha fawajadan nasa qad sallaiha illa a'tahu Allahu azza wa jalla misla ajrin salaiha man salaiha wa hadaraha wa lan kuslu zalika min ajrihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu di rumah tuh dan memperbagus wudunya, ini mau sholat tarawih Pak ya, tarawih, berangkat di rumah, dia nggak tahu jam tuh Pak, namanya manusia kan, jam di rumah tuh beda, jamnya beda, karena ada begitu, jadwal beda, ke masjid ya. Ternyata di jalan orang-orang dari masjid itu udah mau pada pulang, udah selesai sholat itu, udah pada pulang. Fawajadan nas qad salaiha. Ternyata orang-orang udah pada pulang, saat maghrib berjamaah sudah pada pulang, subuh berjamaah sudah pada pulang tuh. Tapi dia sudah berangkat dari rumah tuh, ketemu di depan itu, udah pada pulang. Allah melalui Rasulnya, apa kata Rasul bilang? A'tahullahu azza wa jalla misla adrin man sholaha wa hadhara. Allah tetap beri ganjaran kepada dia seperti sholat berjamaah, seperti orang yang hadir di masjid sholat berjamaah. Masya Allah, saya kalau baca hadis ini, aduh, kayaknya Allah ini betul-betul baik Pak, baik sekali Allah ini, ya, Maha Pemurah, makanya Allah disebut al-birru, bukan birrul walidain, al-bir itu yang maha baik. Kita sholat, gak sholat berjamaah, cuma berangkat dari rumah aja tuh, ketemu di jalan, Pak Heru udah pulang gitu ya, udah pulang, terlambat saya ini. Tetap teruskan saja ke masjid, sekalipun udah pada kosong sholat subuhnya tuh. Kenapa? Karena Rasul bilang, engkau akan tetap mendapatkan ganjaran sholat berjamaah dan sholat ketika kamu hadir bersama orang-orang yang hadir tadi. Jadi
Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu bagi kita, sehingga kita menjadi percaya diri, ya, yakin dengan ilmu ini, dengan hadis ini, sehingga kita mengerjakan sholat itu tidak mang-mang, terlambat ya sudah, terus tadi sudah niat. Yang penting diniatkan. Misalnya sholat tarawih terlambat tadi, niat sebelum tidur itu niat. Ya Allah, moga-moga saya dibangunkan pada tengah malam nanti agar bisa sholat tarawih di rumah tuh ya. Niatkan. Dengan baca Pak, ya materi yang lalu sudah pernah sampaikan bagaimana kita menjelang tidur itu. Misalnya baca doa tidur, baca falak binas, ya, baca ayat kursi. Kalau paham atau ngerti hafal surat Al-Mulk, baca surat Al-Mulk, itu lebih cakep lagi. Ya, kalau hafal. Kalaupun enggak, Bapak bisa baca di handphone tuh. Surat Al-Mulk cuma 30 ayat. Kenapa? Karena dia menjamin membebaskan kita dari siksa kubur. Amin. Itu saja yang disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.